Haleluya, puji Tuhan. Ya, untuk teman-teman jemaat GBI Maker, ya Louis Brother, grup-grup doa, ya jogging, grup-grup Israel, dan seluruh sahabat-sahabat teman yang mengikuti acara online rekaman ini, saya mengucapkan shalom, salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada acara pada saat ini dengan senang hati. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu juga dengan hati yang rindu sudah bersiap-siap jam 5 duduk di depan TV, di depan laptop atau handphone untuk mengikuti acara rekaman online pada saat ini. Dan kita baru mengikuti sebuah pujian tadi yang saya awali dengan judulnya, kita semua tahu kiri kananku ada Tuhan. Dan saya percaya lagu ini sudah menjadi berkat ya di mana-mana. Ini awal daripada album saya, yaitu tahun 93, Bapak Ibu. Wow, yang sudah puluhan tahun ya, tetapi masih masih dibutuhkan atau masih diperlukan, karena memang kita percaya bahwa setiap kali kita nyanyi, kita harus ingat dan sadar bahwa memang di kiri kanan kita ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini melalui ibadah online kami kembali lagi bersekutu bersama-sama, menaikkan doa kepadamu, mengucap syukur kalau Engkau sudah memelihara kami. Dan kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada mengikuti ibadah online ini, Tuhan, adalah satu anugerah, kemurahan, dan belas kasihan daripadamu. Terima kasih Bapa, kami mau duduk dengan lagi firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang akan membukakan jalan-jalan yang buntu, firman-Mu yang akan memulihkan keadaan, menyembuhkan penyakit kami, melepaskan belenggu dosa kami, menghibur kami, menguatkan kami, dan memberi janji-janji Tuhan, kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, aku mengangkat tangan, urapilah hamba-Mu dan urapi jemaat semuanya, sehingga kami yang menyampaikan firman dan jemaat yang mendengarkan semua kami diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mau memulai ibadah kami. Terima kasih. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah mulai dengan judulnya itu kuasa mulut, atau kalender Israel itu 2581, yaitu yang disebut tahun P atau tahun P, tahun P alet saudaraku, tahun mulut saudaraku. Nah, oleh sebab itu mari kita nyanyikan dulu pujian ini sebelum kita akan membaca dan mengikuti kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari demi penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari demi penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari demi penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang kita akan masuki bagian yang kedua, itu tahun P Alef, saudaraku, yang mulai terperinci, saudaraku. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, sebuah pertanyaan. Di dalam struktur tubuh, di dalam struktur tubuh manusia, yang mana, bagian mana otot yang paling kuat?
Ya, coba Bapak Ibu bisa menjawab. Ya, sekali lagi dalam struktur tubuh ya manusia ini bagian yang mana yang otot yang paling kuat Bapak Ibu? Ya. Ya, jawabannya pasti akan mengherankan Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelumnya saya memberitahukan jawabannya. Mari kita baca saja dari Yakobus 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Ada cukup panjang. Ya, supaya saudara tahu bahwa bagian dari tubuh kita, otot yang paling kuat itu apa. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan yang satu ini Bapak Ibu. Karena kalau dia tidak dikendalikan, dia tidak dijaga, ya maka kekuatan itu akan menghancurkan tubuh kita, hidup kita, dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, Yakobus 3 ayat yang ke-5, 1, 2, 3, mari Bapak Ibu sama-sama kita baca. Ya, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Oh ya, lihatlah betapapun kecil api, ia dapat membakar hutan yang besar. 6. Lidah pun adalah api, dan ia merupakan sesuatu dunia kejahatan. Wow, bayangin ini pusat kejahatan juga ada di lidah, dikatakan, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai, mengotori seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Wah, roda kehidupan kita ini seluruh tubuh bergerak itu dikendalikan oleh lidah, ya, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya. 7. Semua jenis binatang liar, berarti burung-burung dan serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut yang dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Wah, binatang-binatang buas, raja hutan, lihat aja di Dubai itu singa-singa, itu jadi barang mainan seperti kucing raksasa, saudara, bisa diatur, bisa dikendalikan. 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas. Wow, buas itu seperti bisa ular yang mematikan kalau kena gigit, saudara. Yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Nah, itu seperti bisa ular kobra, Bapak Ibu. 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10 sama-sama. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian. Tidak boleh ada berkat dan juga kutuk dari mulut kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan menciptakan mulut kita, lidah kita untuk memuji, memuliakan, untuk menyuarakan suara berita Injil Kerajaan Surga. Kalau saya perhatikan Bapak dari Kejadian sampai Wahyu, kata-kata lidah ini, saudaraku, ada di setiap kitab. Dari Kejadian sampai Wahyu ada tentang lidah atau berbicara tentang lidah. Betapa ternyata dari anggota tubuh kita yang paling kuat, saudara, otot yang paling kuat adalah lidah. Kasih tahu sebelah kiri kanan, lidah, bukan otot tangan atau paha, tapi lidah. Lidah manusia adalah bagian dari dasar mulut, yang digunakan untuk berbicara, yang digunakan untuk makan, dan terutama digunakan untuk mencicipi. Kita bisa merasakan makanan itu asin, manis, pedas, atau tawar, semua itu ada di lidah. Jadi lidah dikatakan bagian daripada mulut, atau lidah ini pengaruhnya itu luar biasa, kepada mulut kita. Nah, lidah berperan untuk menghasilkan huruf-huruf, ketika kita bersuara, dengan adanya lidah kita bicara, mengeluarkan kata-kata sesuai dengan keinginan kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang tanpa lidah, berarti kita akan seperti Tarsan, nggak bisa mengeluarkan kata-kata dan nggak bisa mengucapkan kalimat-kalimat dengan jelas.
Oleh karena apa? Ya, kalau kita tidak mempunyai lidah, ya, jadi tanpa lidah sekali lagi kita akan menjadi orang bisu, dan tanpa lidah kita tidak bisa berbicara dengan jelas, ya, hanya bisa berbicara dengan bahasa Tarsan, pakai bahasa isyarat, Bapak Ibu. Kita melihat bahwa Allah menciptakan lidah, ya, dengan mempunyai maksud dan tujuan agar manusia tadi dikatakan untuk apa? Memuji Tuhan. Ya, Allah menciptakan manusia agar manusia bisa memuliakan Tuhan. Allah menciptakan lidah manusia agar, ya, manusia bisa menyuarakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan kabar baik bagi setiap orang. Ya, Allah menciptakan lidah kita supaya kita bisa berkata-kata, ya, dengan baik, ya, supaya kita bisa menyuarakan suaranya Gembala, ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, oke, kita melihat bahwa tidak peduli kapan saudara lidah dapat mengucapkan kata-kata yang baik maupun yang buruk, Bapak Ibu. Sebab itu kita harus menjaga apa? Kita harus seperti kuda itu memegang kendali, saudara-saudara. Ya, kalau kita bisa pegang kendali kuda, kita mau belok ke kiri, mau belok ke kanan, mau lari kencang, mau berhenti, ada semua dalam kendali. Demikian juga lidah, saudara, kita harus menjaga, mengendalikan lidah, ya, sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Amin. Sekali lagi kita melihat bahwa Yakobus, Bapak Ibu, tadi dalam pembacaan sudah memberitahukan tentang lidah. Ya, walaupun anggota kecil dari tubuh, dikatakan namun dapat membuat, ya, memegahkan perkara-perkara besar. Ya, walaupun tidak kelihatan, saudara, tidak nampak di dalam mulut, ya, karena dia di dalam. Tetapi ketika kita berbicara, menyuarakan mulut kita, dia bisa membuat sesuatu yang besar atau perkara-perkara yang besar. Ya, jadi kita melihat bahwa lidah bagaikan juga akhirnya Yakobus tadi berkatakan, lidah juga bagaikan api yang membakar hutan yang besar, bukan kecil. Ia adalah sesuatu yang apa juga yang buas, ya, yang penuh dengan racun, ya, seperti racun bisa ular yang mematikan. Ya, dan dia juga tidak terkendalikan, Bapak Ibu. Ya, dan penuh dengan racun yang mematikan. Ya, jadi kita melihat memang benar, Bapak Ibu, bahwa lidah, ya, adalah anggota tubuh, ya, bagian dari mulut yang terkuat dari seluruh anggota tubuh kita. Oleh karena itu, oleh sebab itu, daripada itu, Alkitab berkata dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Coba buka ayat kita, ayat firman 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, caranya apa? Ia harus menjaga apa? Lidah, garis bawahi, ya, terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, jadi kita melihat bahwa Alkitab atau Tuhan sudah memberikan protokol buat saya, saudara, supaya sepanjang 10 tahun ini kita mempergunakan mulut kita atau kita mempergunakan lidah ini, Bapak Ibu, ya, dengan hal-hal yang baik. Bapak Ibu, akan kita harus menjaga lidah dari hal-hal yang buruk, yang jahat, ya, karena itu, ya, sangat berbahaya bagi kita dan juga bagi orang lain yang kita, ya, bicarakan. Oleh sebab itu, mari kita, ya, mulai masuk sekarang dari pendahuluan, kita masuk, ya, bagaimana menjaga lidah. Kita tahu bahwa lidah itu, ya, anggota tubuh yang kuat, yang mengerikan dan tidak terkendalikan. Tetapi, ya, oleh sebab itu mari kita menjaganya. Ya, pertama menjaga lidah, ya, yang pertama itu menjaga dari perkataan yang jahat. Sama-sama apa tulis Bapak Ibu, saya katakan bagaimana menjaga lidah. Yang pertama, menjaga dari perkataan-perkataan yang jahat. Ya, ayatnya Mazmur 34 ayat yang ke-14. Mazmur 34 ayat 14 berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, ada banyak sekali contoh, Bapak Ibu, lidah yang jahat. Salah satu contoh lidah yang jahat itu, ya, itu yang disebut mengomel. Apa? Mengomel. Ternyata mengomel itu, saudaraku, ya, itu adalah perkataan yang jahat, Bapak Ibu. Ya,
Ada orang Kristen Bapak Ibu ya, memang tiap hari kerjaannya itu menyomel terus ya, seolah-olah tidak ada hari tanpa omelan Bapak Ibu. Selalu ada saja ya di matanya dia, dalam penglihatan orang lain apa saja selalu salah ya, akibat daripada kesalahan maka keluarlah comelan atau omelan-omelan Bapak Ibu. Nah, hal ini membuat orang di sekitar menjadi gerah Bapak Ibu, yang gak mau dekat-dekatin orang itu. Kalau dekati bilang hati-hati, sebentar lagi keluar omelannya, comelannya, sebentar lagi bibirnya udah kayak trompet saudaraku ya, karena selalu kerjanya menyomel ya. Bapak Ibu ya, survei membuktikan banyak suami-suami beranggapan atau berangkat kerja pagi itu pulang malam Bapak Ibu, padahal jam kantor itu pulangnya jam berapa, paling jam 4, jam 5, tapi selalu pulang malam di rumahnya. Kenapa? Jawabannya tidak ada lain lagi, karena menghindari omelan ya dari bujurnya, dari istrinya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, orang ini ya, kenapa orang ini tidak bisa menjaga, tidak bisa mengendalikan lidahnya ya, karena perkataan-perkataan yang membuat orang lain itu tersengat, membuat orang lain itu merasa tidak nyaman saudaraku ya, dengan ya omelan dia. Yang kedua Bapak Ibu ya, kata-kata yang jahat itu gosip. Jadi yang jahat itu bukan bunuh orang, tikam orang, dan lain-lain yang lebih jahat. Gosip juga itu perkataan yang jahat Bapak Ibu. Yang gosip ini saudaraku memang perkara yang tidak kelihatan Bapak Ibu ya, kenapa? Tetapi itu sangat berbahaya, karena nama saja gosip ya, semakin gosok artinya semakin asik Bapak Ibu ya. Awalnya itu yang ngomongnya pendek-pendek ya, jelekin pendek-pendek, ngerasani orang pendek-pendek, tapi karena asik saudara tanpa terasa jadi panjang Bapak Ibu ya, karena asiknya. Dosa pun juga demikian, diawali pertama itu dengan kecil-kecilan, dikit-dikit, tapi karena asik saudara itu jadi panjang, jadi besar dosa Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu ya, kita mulai berbicara hal-hal yang buruk tentang orang lain, tanpa sadar Bapak Ibu kita sudah memberikan penghakiman ya kepada orang itu, padahal firman Tuhan berkata penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Amin. Ya, oleh sebab itu ya, sebagai suami saya ingin menasihati bagi kita ya, sebagai suami yang kuat ya, bukan suami yang kuat, bukan suami yang mampu mengendalikan istri dengan baik-baik. Suami yang kuat bukanlah suami yang mampu mengendalikan istri, tetapi suami yang kuat adalah suami yang mampu mengendalikan lidah. Atau sebaliknya, istri yang kuat bukanlah istri yang bisa mengendalikan suaminya, tetapi istri yang kuat adalah istri yang bisa mengendalikan lidahnya ya. Atau suami istri yang kuat dikatakan bukan suami istri yang bisa mengendalikan ya anak-anak ya, tetapi suami istri yang kuat adalah suami istri yang bisa mengendalikan lidah daripada perkataan-perkataan yang menyakitkan kepada anak-anak. Yang mendengar katakan amin. Ya, lidah itu saudara memang tidak bertulang ya. Oleh sebab itu saudaraku ya, perkataannya itu tidak bisa ditahan ya, seperti ya Titi Puspa Bapak Ibu tahu yang lagu yang sangat terkenal dia, yaitu apa? Memang lidah tak bertulang ya. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, benar ya. Titi Puspa mungkin pakai ayat ini dari firman Tuhan Bapak Ibu ya, karena lidah itu tidak bertulang saudaraku, maka dia itu perkataannya itu tak terbatas ya, perkataannya itu tidak bisa ya dibatasi
Dan juga lidah kalau sudah mengeluarkan kata-kata tidak bisa ditarik kembali. Nah, ini dengar baik-baik. Ya, kalau lidah sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak terbatas itu, percayalah kalau itu lidah tidak bisa menarik kembali perkataannya. Ya, oleh sebab itu Alkitab berkata, ya apa yang kita ucapkan, saudaraku, maka kita akan menuai. Ya, karena ucapan kita yang tidak bisa kita tarik kembali, ya begitu kita mengucapkan, bersiap-siaplah untuk menuai ucapan itu. Kalau ucapan itu buruk, kita akan menerima hal yang buruk pula. Kalau ucapan itu baik, kita akan menerima hal-hal yang baik. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi saya beritahukan suami-suami kalau berkata kepada istri, jangan bilang istri dasar goblok. Ya, saya pernah berjumpa, saudaraku, saya jadi malu, Bapak Ibu. Ada suami berkata istri karena suruh ambil pulpen, ternyata diambil pensil. Gara-gara ngalang ambil pulpen saja langsung bilang goblok. Ya, orang lain pada dengar semuanya. Ya, atau ada yang bilang lain, waduh, ya istri ini yang ngomong sekali dia kayak cicak rowo, cerewetnya minta ampun. Ya, yang menuai itu siapa? Suami. Ya, makanya kalau istrimu goblok, jangan kaget karena engkau yang berkata. Kalau istrimu cerewet, jangan kaget karena engkau yang mengatakan istrimu cerewet, maka engkau yang menuai cerewet itu. Atau sebaliknya, istri-istri, kalau engkau berkata suamiku pelit, ya bersiap-siaplah untuk menuai pelit, Bapak Ibu. Ya, uang belanjanya jadi kincri-kincri, uangnya untuk engkau senang-senang shopping akhirnya jadi kecil karena engkau sendiri mengatakan suamiku pelit. Ya, jadi kalau mau suami yang memberi kartu kredit no limit, katakan suamiku ini boros, suamiku ini hebat, suamiku luar biasa, maka pasti dia nggak pelit. Ya, suami ada yang bilang wah suamiku nggak bertanggung jawab, ya, dan mencukupi segala kebutuhan. Suamiku mata keranjang dan sebagainya. Yang menuai siapa? Istri. Ya, karena Alkitab berkata apa yang kau tabur itu yang akan ketuai. Ya, jadi Bapak Ibu nggak ada cara lain. Ya, kalau mau keluarga kita bahagia, suami istri harus menjaga lidah. Ayo, kalau duduk sama suami istri katakan, ya Pak jaga lidah. Atau istri bilang atau suami katakan pada istrinya jaga lidah. Atau katakan pada suami istri jaga lidah terhadap anak-anak, jangan nyakiti hati anak-anak dengan kata-kata yang jahat, yang menyakitkan, ya, karena lidah itu sangat berbahaya sekali. Ya, tidak ada keluarga yang rukun dan damai, ya suami istri. Kalau kalian tidak atau kita tidak bisa mengendalikan, menjaga lidah, tidak ada keluarga. Kita mau berusaha dengan membuat kebahagiaan dengan cara kasih harta, kasih uang, kasih mobil, kasih segala macam, tidak akan bisa kecuali kita mengendalikan lidah, saudaraku. Ya, jadi omongan kita yang negatif gak akan membuat keluarga jadi harmonis, bahkan menjadi sia-sia. Ya, bertahun-tahun kita berkeluarga, ya betapa sedihnya, ya bertahun-tahun berkeluarga tetapi keluarga tidak harmonis, terus bertengkar, berselisih. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan pada saat ini tepat sekali buat Bapak Ibu sekalian. Ya, responi firman Tuhan itu ya tanggapi dan praktekkan sama-sama. Ya, jangan bilang gara-gara kamu, udah deh, tinggalkan gara-gara semuanya. Tapi masing-masing suami istri atau siapa saja, mari kita belajar mengendalikan lidah. Ya, saya percaya bahwa kalau kita bisa mengendalikan lidah, keluarga ini pasti akan dipulihkan. Keluarga ini menjadi harmonis kembali. Yang setuju katakan amin. Ya, haleluya. Suami kalau melihat istri jangan berkata, wah istriku ini seperti cicak rowo, ya garang, ya kayak herder. ya bilang pada istriku, ya mulai hari ini rubah
Ya, jangan bilang istriku Cicaro, istriku Garangkai Hedat, tapi katakan istriku manusia yang paling sabar di dunia gitu. Manusia, istri kalau berbicara itu lembut sekali, kata-katanya itu membangun, menguatkan bagi saya. Maka percayalah, engkau pasti akan menuai hal demikian. Ya. Ini firman Allah. Ini protokol surga, Bapak. Ini bukan jual kecap, tapi ini protokol surga. Atau sebaliknya, istri-istri kalau lihat suami yang kayak monster, ya banyak suami kayak monster, saudara itu merasa dia kepala keluarga, jadi semuanya itu ya diatur dengan gaya garam kayak monster, mengerikan, Bapak Ibu. Suami yang gak bisa mengayomi, ya jangan berkata demikian. Ya, berhenti untuk berkata-kata demikian. Ya, suamiku goblok, gak bisa cari duit. Suamimu kalau makan mau yang enak, yang tapi malas bekerja. Berhenti untuk mengatakan hal-hal demikian, tapi katakan suamiku itu paling ganteng di dunia. Suamiku paling pinter ya cari duit. Suamiku paling baik hatinya. Maka apa yang terjadi? Engkau pasti akan mengenal ini. Gak percaya? Praktekkan firman Allah. Bila kita lemah, saudara, ini mengenai itu. Bila kita lemah, katakan di dalam Yesus aku kuat. Ya, jangan begitu lemah, aduh aku lemah, aku nggak berdaya, maka terjadi. Tetapi bila kita lemah, katakan dalam nama Yesus aku kuat. Saat kita tertekan, katakan di dalam Yesus aku mampu mengatasi persoalan masalah. Saat kita merasa aduh kok orang lain pintar, jangan di dalam aduh aku memang bodoh, jangan. Kalau kita merasa bodoh, kita katakan di dalam nama Yesus aku akan diberi hikmat, aku akan dipenuhi dengan hikmat, aku menjadi orang pintar, orang cerdas gitu loh. Jadi kalau kita sakit jangan berkata aduh aku sakit, Habib bertobatlah, katakan saja oleh bilur-bilurnya Yesus aku sembuh. Atau satu lagi, kalau kita sedang dalam kekurangan, apalagi dengan COVID-19 ini yang terjadi, pemerintah juga mulai cooling down, mulai merosot, saudaraku. Kita mulai banyak orang yang miskin, dia PHK. Jangan katakan Tuhan aku miskin, Tuhan aku di PHK. Berhenti berkata-kata, yang miskin berkata di dalam Kristus Yesus aku diperkaya. Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya aku yang miskin menjadi kaya. Seperti dalam pujian ini Bapak Ibu dikatakan apa? Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Jadi sekali bagaimana menjaga lidah kita, kita harus menjaga dengan jangan memperkatakan perkataan-perkataan yang buruk, yang jahat, Bapak Ibu. Tapi perkataan-perkataan yang baik, yang enak dan sedap untuk didengar. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga lidah? Milikilah lidah yang lembut. Sama-sama katakan atau ditulis, milikilah lidah yang apa? Yang lembut. Ayatnya Amsal 15 ayat yang keempat. Amsal 15 ayat yang keempat dikatakan lidah lembut adalah pohon kehidupan. Wow, lidah lembut itu digambarkan seperti pohon kehidupan. Tetapi lidah yang curang melukai hati. Curang itu artinya tidak jujur. Curang itu artinya tidak lurus hatinya.
Curang artinya itu tidak adil, Bapak Ibu sekalian, ya. Misalnya orang yang munafik senantiasa berhati curang. Nah, ini orang munafik, ini orang yang tidak jujur dan tidak lurus hatinya, ini tidak adil, ini maka disebut orang munafik itu orang yang berlaku curang, saudaraku. Nah, sebagai murid Tuhan, Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki lidah yang lembut dan bijaksana. Yang setuju katakan amin. Kata-kata yang lembut menenangkan hati yang galau, Bapak Ibu. Dan banyak orang akan merasa nyaman, akan merasa diberkati kalau kita berkata-katakan dengan lembut, dengan nada yang rendah, jangan nada-nada tinggi, Bapak Ibu. Ya, karena survei membuktikan banyak sekali keluarga-keluarga orang-orang yang mengalami konflik gara-gara sepele, Bapak Ibu. Namun karena yang sepele ini, Bapak Ibu, bisa menjadi besar disebabkan oleh karena apa? Kata-kata kita selain kasar, nadanya tinggi-tinggi. Seperti orang bilang orang NTT itu ngomongnya tinggi-tinggi. Enggak ya, cuma baru-baru. Jadi sekali lagi kata yang sederhana, contohnya Bapak Ibu, ini kejadian sungguhan. Gara-gara mencet odol, ketika suaminya baru menikah, mereka masuk dengan gaya-gayanya sendiri atau kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Gara-gara mencet odol, saudaraku, mencet odol. Itu gara-gara mencet odol, sampai akhirnya tuh di pengadilan dan sampai mau bercerai. Salah satu contoh, saudaraku, bagi saya sendiri bersama istri saya, saya menjadi kebiasaan sampai dengan hari ini. Jadi kami sudah menikah 30 tahun lebih. Sampai dengan hari saya kalau mencet odol itu biasanya dari bawah, dari pantatnya, saudaraku. Jadi maksudnya kalau dipincit odol dari bawah dan manjat, sekali pincit nanti sampai habis nggak ulang-ulang, Bapak Ibu, maju mundur. Tetapi istri saya, sakananya dia dari depan, dari tengah, dari belakang. Pernah beberapa kali saya mengatakan saya mencet odol dari bawah belakang. Supaya sekali jalan dia bilang, masa bodoh, yang penting odolnya keluar. Memang benar, saudaraku, kita mencet odol itu supaya odolnya keluar, benar. Tetapi itulah gaya. Nah, kalau saya mempertahankan argumen saya ini kepala keluarga, kamu harus tunduk, pasti ribut gara-gara mencet odol. Ini sampai di pengadilan gara-gara mencet odol dan minta bercerai. Contoh yang lain, satu lagi yang simpel, Bapak Ibu. Saya di kamar mandi sampai buat itu kasih besi panjang bulat. Itu untuk gantung handuk, Bapak Ibu. Jadi setiap kali saya mandi, saya gantung handuk, tarik biar melebar, jadi cepat kering maksudnya. Tapi istri saya kalau dia gantung handuk, udah dia seenaknya aja, sampai kadang-kadang numpuk, Bapak Ibu, jadi lambat sekali kering. Nah, kalau saya mempertahankan argumen saya, maunya saya, saudaraku, dengan kata keras kepada dia, dengan nada yang keras, saya percaya, pasti kita akan ribut gara-gara handuk, Bapak Ibu. Betul nggak? Yakobus mengatakan bahwa lidah itu seperti api, dikatakan. Jadi satu pohon, Bapak Ibu, bisa menghasilkan jutaan batang korek api. Tetapi satu batang korek api, Bapak Ibu, bisa menghancurkan, bisa menghanguskan ribuan hektar pohon-pohon itu. Kenapa? Karena korek api punya kepala tapi nggak punya otak. Dengan baik-baik, batang korek api punya kepala tapi nggak punya otak. Bilang sebelahmu, makanya kalau bicara itu pakai otak. Kalau bicara itu mikir dulu, bilang. Jangan bicara dulu baru mikir. Jadi kalau bicara itu mikir dulu, mau bicara apa? Ini kata-kata saya ini lembut nggak atau kasar kan nadanya tuh, tinggi atau rendah, mikir dulu, saudaraku. Jadi maksudnya kalau kita berbicara, otak kita itu kita pakai, Bapak Ibu. Jadi jangan asbun asal babunyi tanpa pengertian yang jelas, Bapak Ibu. Kalau asbun, saudaraku, dasar lidah ini tidak bertulang, saudaraku.
maka akan mengeluarkan nada kata-kata yang kasar dan nada-nada yang tinggi. Tetapi kalau kita memakai otak kita, Bapak Ibu, dan saya percaya kita bisa mengendalikan ya lidah kita dengan berkata-kata yang lembut, dengan nada-nada pun yang rendah, saudaraku. Ya, karena kalau kita berbicara tanpa otak, maka kita berbicara dengan dengkul, orang bilang kita. Ya, contohnya misalnya kita dalam berbahasa Inggris, ya, walaupun saudara sudah pintar berbahasa Inggris, apalagi yang lagi belajar, Bapak Ibu, ya kalau berbicara bahasa Inggris kira-kira gimana? Apakah langsung kita berbicara seperti bahasa Inggris? Kan mikir dulu ini sebelum waktu dia ngomong kita udah mikir jawabannya apa ini, sudah kasih notok, saudara baru ngomong. Nah itu yang benar, Bapak, praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, kenapa kita harus mikir dulu supaya jangan kita berkata-kata yang salah. Ya, kalau kita berkata-kata yang salah, orang yang kita ajak ngomong akan tertawa. Dia dalam hati dengan dasar goblok, nggak bisa Inggris tapi gaya-gaya gitu. Nah, oleh sebab itu supaya kita tidak dikatakan bodoh, ya kita harus ya berpikir dulu baru berbicara. Nah, ini kita harus praktek dalam kehidupan kita, atau terapkan dalam hidup kita. Ya, masalah yang besar yang akan dapat diselesaikan dengan mudah jika kita menggunakan kata-kata yang lembut dan menenangkan. Ya, sebesar apapun juga masalah, ya dengan baik-baik. Sampai kadang-kadang kita berkata, aku sudah gak kuat lagi karena begitu berat masalah, tantangan begitu berat, aku tidak ada cara lain, harus bercerai. Dengan baik-baik. Ya, ada jalan keluar, ada way out pada saat ini. Ya, berbicara, berpikir dulu sebelum kau berbicara. Ya, kata-katamu harus lembut, nadamu juga harus rendah. Dan saya percaya masalah yang besar apapun juga pun pasti akan diselesaikan. Yang setuju katakan amin. Ya, karena itu ya sekali lagi ya bagaimana menjaga lidah kita? Milikilah saudara lidah yang lembut dan bijaksana, sehingga perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga dikatakan bagaimana kita bisa menjaga lidah kita, yaitu sadar kata-kata itu seperti benih yang ditabur. Ya, yang ketiga kita harus sadar bahwa kata-kata itu seperti benih yang apa? Yang ditabur. Ya, baca dalam Amsal 13 ayat yang kedua-A. Amsal 13 ayat yang kedua-A dikatakan bahwa perkataan adalah benih yang ditabur, ya benih yang ditabur dan akan berbuah mengikuti pengucapannya. Ya, nah ini jelas Bapak Ibu, sama seperti kalau kita menabur nanam benih mangga, pasti yang keluar pohon mangga atau nanti hasilnya juga buah mangga. Ya, kita nanam jagung, pasti kita tumbuh pohon jagung dan mengeluarkan buah jagung. Ya, sama juga perkataan kita saudara seperti benih, apa yang kita tabur ya pasti akan membuahkan hasil dari taburan kita. Kalau kita menabur dengan perkataan yang baik, kita akan menuai kebaikan. Kita nabur dengan perkataan yang kasar, akan menuai juga perkataan yang kasar. Ya, jadi lidah kita melihat bahwa menghasilkan perkataan, dan di dalam perkataan ada kekuatan yang tersimpan Bapak Ibu yang menghasilkan buah. Ya, dan buah itu kita akan nikmati di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam benih ada perkataan, dan perkataan yang tersimpan itu yang disebut buah, dan pasti kita akan cepat atau lambat kita akan menikmatinya. Ya, contoh orang yang ada yang sering kita dengar orang ucapan dikatakan mati aku. Nah, ini hati-hati Bapak. Ya, berhenti untuk mengucapkan kata-kata yang bilang mati aku. Ya, dikit-dikit celakalah aku, maka aku akan mati sungguh, maka aku akan celaka sungguh. Ya, dikit-dikit sial aku, maka sial sungguh. Ya, baru pilek itu, aduh aku udah sakit, hidung dikit buntu, waduh ini aku kena COVID-19. Ya, berhenti untuk berkata kalau engkau tidak ingin mengalami hal-hal demikian. Ya, kalau ditanya engkau teman gimana bisnismu? Ya, bisnisku hari-hari ini gara-gara COVID aku cuma bisnis cuancia. Ya, maka benar bisnismu engkau akan cuancia
keran itu akan kincrik-kincrik. Tetapi kalau orang tanya bagaimana bisnisku, luar biasa, Allah sedang memberkati aku dengan berlimpah-limpah, omsetku selalu mulai naik kembali, akan kepulih kembali. Berkata demikian, ya walaupun kenyataannya belum demikian, tetapi dengan perkataan itu percayalah pasti kita akan menuai buah. Ya sekali saya memberi contoh Bapak Ibu. Saya sama istri saya pernah berjumpa dengan jemaat dan orang lain ketika kami pelayanan. Ini wanita Bapak Ibu, kalau dia diam Bapak Ibu, waduh, seperti boneka Barbie, saudara. Boneka yang begitu sempurna, cantik sekali Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, akhirnya suaminya itu meninggalkan dia dan menikah lagi dengan seorang wanita, saudara. Waduh, yang bedanya tuh antara langit dan bumi. Sudah kurus, hitam, kecil lagi, saudara. Tetapi kenapa suaminya bisa kecantol dengan wanita lain? Karena suaminya ini selalu berkata pada istrinya itu goblok. Maka istrinya jadi goblok, kerjanya cuma shopping. Jadi benar-benar istrinya itu goblok, jadi kerjanya cuma shopping, saudara. Dan akhirnya dia ketemu dengan wanita yang lain, saudara. Dia kata, wah ini wanita ini pintar, wanita ini bisa diajak ngomong, benar-benar pintar. Akhirnya dia nikah semua. Oh haleluya. Oke. Saya memberikan satu kesaksian nyata Bapak Ibu. Ada seorang pria ketika dia mau masuk universitas, ketika dites rupanya dia gagal dan tidak berhasil, dan orang tua berpikir udah deh, daripada dia tidak berhasil nganggur, akhirnya dinikahin Bapak Ibu. Dinikahin sama orang tua. Ketika dinikahin sama orang tua, kan pasti dia berpikir, wah saya harus bekerja untuk bisa menghasilkan untuk kebutuhan istri nanti kalau punya anak. Jadi dia bekerja Bapak Ibu. Dia bekerja ngajar di anak SD Bapak Ibu. Ngajar di anak SD seminggu saudaraku dipecat. Kenapa? Tidak punya kemampuan, saudaraku, tidak punya dasar untuk bisa mengajar. Jadi dia dipecat, saudaraku. Kemudian dia pulang ke rumah dengan sedih dan susah. Dia nangis-nangis. Tapi istrinya luar biasa, mendekati dia, memeluk dia, dan menghapuskan air mata. Dia bilang, Pak, manusia itu Tuhan kasih otak, Tuhan kasih kemampuan banyak sekali, nggak usah sedih. Mungkin pekerjaan ini tidak cocok, ada pekerjaan yang lain, bangkit lagi. Akhirnya dia mulai bangun lagi, saudara. Besok dia mulai cari kerjaan lagi, dia melamar lagi bekerja. Namun bekerja juga sebentar lagi dipecat, pulang lagi. Istrinya itu tidak nyomel tetapi selalu menguatkan dia. Saat istri berkata mungkin dia karena kerjanya itu baru masuk, jadi lambat sekali kerjanya, akhirnya dipecat Bapak Ibu. Istrinya berkata bahwa kegesitan kaki tangan seseorang itu pasti berbeda, apa? Dikatakan apalagi mereka sudah bekerja lama, pasti kan sudah cekatan. Sedangkan kamu kan baru masuk, gak mungkin bisa cekatan kayak mereka. Gak usah putus asa. Mungkin engkau juga gak cocok dengan pekerjaan ini. Berdoa dan bangkit lagi, bangun lagi, cari kerjaan yang lain. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah dia melamar ditolak, akhirnya dia menemukan satu pekerjaan yang menurut dia pasti tidak akan ditolak, saudaraku, yaitu apa? Untuk mengasuh daripada orang-orang cacat Bapak Ibu. Bekerja untuk mengasuh orang-orang cacat Bapak Ibu. Dan kemudian dia mulai bekerja di situ. Mengasuh orang cacat gak mungkin dipecat Bapak Ibu. Akhirnya dia bekerja, setiap bulan dia mulai dapat duit, dan kemudian dia kasih istrinya baik sekali, bijaksana. Begitu dapat duit, dia mulai menyisihkan, memakai untuk kebutuhan mereka, tidak berfoya-foya, tidak ke shopping dan sebagainya, mulai menabung Bapak Ibu. Dia pakai yang lainnya dipakai nabung, dan terus bekerja. Dan setelah beberapa tahun kemudian, dalam cerita ini, akhirnya suaminya ini mulai buka sekolah orang cacat Bapak Ibu. Sekolah tunarungu, bekerja, buka sekolah tunarungu, dan mulai banyak orang-orang di kota-kota, dia buka di kota sini, mulai ada orang datang membawa anak-anak yang tunarungu, orang-orang catat ke sekolah.
Wah, jadi gampang sekali Bapak, dibuka toko. Akhirnya ya setelah dia mulai punya uangnya mulai banyak, ya dia timbul lagi idenya, saudara. Dia mulai menjual alat-alat orang cacat untuk bantu orang cacat itu, saudara. Ya, dia mulai buka lagi ya toko. Jadi ya ada sekolahnya tunarungu, di sebelahnya itu ada peralatan untuk orang-orang cacat. Wah, dan ternyata ya luar biasa, saudara, ide ini, saudara, kan gampang sekali. Akhirnya laris tokonya juga, apalagi di kota-kota yang dia buka tunarungu, buka toko ala-ala catat itu belum ada yang buka, Bapak Ibu. Jadi begitu dia buka, laris sekali. Singkat cerita, Bapak Ibu, ya jadilah dia seorang bos. Owner dari beberapa ya sekolah tunarungu, owner dari beberapa toko-toko yang menjual alat-alat orang-orang cacat tunarungu, Bapak Ibu. Nah, satu kali Bapak Ibu, mereka ya punya rumah yang besar di kompleks. Ketika sore-sore mereka duduk ya minum kopi bersama istri, di situ mulai ngobrol, Bapak Ibu. Ya, suaminya mulai membuka pembicaraan, dia bilang, ya ketika saya gagal, ya saya tidak berhasil, ya tetapi dia bilang, Bapak, ya tetapi kenapa engkau begitu mempercayai saya? Ya, engkau bisa pergi dengan wanita lain, engkau bisa cerai karena saya ini ya gagal semuanya, tapi kok engkau begitu mempercayai saya, engkau menguatkan saya, engkau membangkitkan, encourage saya untuk saya bangkit, dia bilang. Ya, jadi ya istrinya jawab apa? Ya luar biasa, ini bagus ibu-ibu belajar. Dikatakan bahwa sebidang tanah yang tidak cocok ditanamin gandum, ya bisa dicobai untuk ditanamin kacang. Ya benar Bapak Ibu, jadi tidak semua tanah itu bisa ditanamin mangga, ditanamin apel, sudah. Coba tanam apel di Surabaya pasti nggak bisa. Tanam apel di Batu pasti dia tumbuh. Ya, jadi demikianlah. Ya, jika kacang pun juga tidak bisa, saudara, ditanam lagi buah-buah yang lain. Harus dicoba terus. Ya, jika buah-buah yang lain juga tidak bisa, kita semaikan bibit padi atau gandum. Ya, mana yang tumbuh itu yang kita ya cangkul dan kita tanam, dia bilang. Dan percayalah, pasti dia akan membuahkan hasil. Wow, ya mendengar demikian suaminya, saudara, meneteskan air mata, kemudian dia memeluk istrinya, ya dan terharu sekali, ya keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang daripada istri yang begitu luar biasa, bagaikan butiran bibit unggul, dia bilang, ya bagaikan bibit unggul dikatakannya, ya semuanya prestasi dirinya adalah berkat daripada keajaiban bibit unggul, dan bibit unggul itu adalah kamu, dikatakan. Waduh, mereka ya berpelukan, ya saling menangis satu sama lain. Ya, nasihati dari cerita ini, nasihati saya buat Bapak Ibu semuanya. Di dunia ini Bapak Ibu tidak ada seorang pun yang hanya sekedar sampah dengan baik-baik. Ya, ada yang berkata, aku sudah gagal, aku tidak berhasil, aku sudah, ya sampah Bapak Ibu. Sampah sekalipun juga ya sudah namanya sampah, tapi masih berguna sampah itu. Kita lihat ada berapa banyak orang yang dengan sampah-sampah yang dibuat akhirnya bisa dibuat jadi mainan, sampah-sampah bisa dibuat jadi segala macam, ya bisa didaur ulang jadi apa, itu sampah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, sekalipun kita tidak punya kemampuan atau kita gagal, percayalah, ya cepat atau lambat kita pasti akan menemukan ya pekerjaan yang datang dari Tuhan, pekerjaan yang bisa memuaskan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau ya sekarang sebuah pertanyaan, kalau sebuah pohon itu berbuah, ya yang makan buah itu siapa? Ya, kalau sebuah pohon berbuah, yang makan buah siapa? Yang percaya, yang jelas pohon, bukan pohon itu yang makan buah. Betul nggak? Ya, sebuah pohon berbuah, pasti yang makan buah itu siapa? Adalah pemilik daripada pohon dan orang-orang di sekitarnya. Betul nggak? Nah, begitu juga dengan lidah Bapak Ibu, yang mengeluarkan kata-kata yang baik dan buruk, yang memakannya itu bukan lidah.
Lidah walaupun dia mengeluarkan kata buruk yang jelek, yang menyakitkan orang, dia akan makan ucapan dia. Tetapi yang makan adalah tubuh kita, yang makan adalah diri kita dan orang di sekitar kita. Ya, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu sekali lagi, ya, nasihat yang ketiga dikatakan kita harus menjaga lidah kita dari apa? Ya, seperti sebuah benih, Bapak Ibu. Kita harus menjaga lidah kita sama seperti sebuah benih, karena dari benih ini kita akan menuai hasil. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, bagaimana menjaga lidah kita? Yang keempat adalah dikuasai Tuhan. Nah, ini pada akhirnya yang kita harus menyerahkan lidah kita kepada Tuhan. Kenapa? Ya, karena satu kali, Bapak Ibu, Tuhan juga pernah berkata kepada Musa ketika Musa menolak untuk berbicara kepada Firaun. Masih ingat di Mesir, Musa menolak, aku ini gagu, aku nggak bisa bicara, aku nggak bisa berdiri di depan orang banyak. Ya, dia menolak ya ketika Tuhan memakai. Perhatikan Keluaran 4 ayat ke-11. Keluaran 4 ayat ke-11 ya, dikatakan, siapakah yang membuat lidah manusia? Nah, ini Tuhan berkata, siapakah yang membuat orang bisu? Siapakah yang membuat orang tuli? Atau siapakah yang membuat orang itu melihat? Siapa yang membuat orang itu buta? Ya, bukankah aku, yakni Tuhan? Nah, kita melihat bahwa sekali lagi, bahwa seluruh anggota hidup kita ini, tubuh kita ini, semua adalah ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, yang terakhir, bagaimana kita bisa menjaga lidah? Kembalikanlah kepada pemilik kita. Yang setuju katakan amin. Ya, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas lidah. Ya, sebab dialah yang menciptakan lidah atau menciptakan manusia. Dan akhirnya, bagaimana cara supaya lidah kita dikuasai oleh Tuhan? Yang pertama, berdoa. Yang kedua apa? Berdoa. Yang ketiga apa? Berdoa. Atau dengan kata lain, masuklah di menara doa. Ini saat-saat COVID-19, Bapak Ibu, ya, telah melatih kita seperti Tuhan membawa Daud di Gua Adulam. Disitulah Daud dilatih, di training, saudaraku, akhirnya menjadi prajurit yang gagah perkasa. Demikian juga Bapak Ibu, untuk kita bisa melatih lidah kita, bisa menguasai lidah kita, kita masuk di sacrifice, itu menara doa, untuk berdoa. Yang kedua, banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, jadi jangan pakai mulut bibir kita untuk mengatakan yang buruk, tapi banyak memakai memuji Tuhan. Yang ketiga, berusahalah berbahasa roh, ya, berkata-katalah dengan Roh Kudus. Dan yang keempat, memperkatakan firman Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Dan yang kelima, minta agar Roh Kudus senantiasa mengurapi kita. Oh, ini ending yang paling tepat, saudaraku. Minta Roh Kudus mengurapi, memproteksi lidah kita, bahkan tubuh kita, supaya menjaga, supaya Roh Kudus itu yang mengendalikan lidah kita dari hal-hal yang buruk. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan pada Roh Kudus, Roh Kudus, ku rindu padamu. Roh Kudus, ku rindu selalu berada dekatmu, dalam hadiratmu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Haleluya. Bawaku Tuhan, bawaku lebih dalam, masuk dalam lagi
lidah, menguasai lidah. Ya, pada akhirnya saudaraku, kita harus banyak berdoa. Ya, bukan gosip, ya, bukan nyomel, berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus banyak memuji-puji Tuhan. Ya, banyak menyembah Tuhan. Yang ketiga, kita berbahasa roh. Yang keempat, kita harus memperkatakan perkataan firman-firman Tuhan. Ya, keluar dari mulut adalah firman-firman Tuhan. Dan yang kelima, kita harus minta pengurapan dari para Roh Kudus. Dan saya percaya kalau lidah kita bisa dijaga, maka mulut kita pasti mengeluarkan kata-kata yang baik. Sekali lagi saya ajak kita berdoa, katakan, Roh Kudus, jamalah mulutku. Roh Kudus, jamalah lidahku. Sama-sama katakan. Roh yang kudus, jamalah mulutku, jamalah lidahku. Kuasamu merubah hidupku. Ku dilindungi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh kemuliaan yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh kemuliaan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ya Roh Kudus, jamalah mulut kami, jamalah lidah kami, ubahlah menjadi baru. Aku percaya Engkau penguasanya, Engkau sanggup merubah hidup kami, Engkau sanggup mengendalikan lidah kami, Tuhan. Ya, saudara, ketika saya menyembah, Tuhan berkata, minta ampun saja kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, minta ampun kalau selama ini suami terlalu banyak berkata-kata yang kasar dan nada-nada yang tinggi yang menyakitkan istri, sehingga istri jadi tersakiti hatinya, atau istri-istri sudah selalu membalas dengan perkataan-perkataan yang tidak pernah bisa berhenti, nyambung terus berkata-kata yang buruk kepada suami. Minta ampun kedua-dua suami istri, minta ampun. Atau anak-anak juga sudah memberontak kepada orang tua, minta ampun berkata perkataan-perkataanmu. Atau mungkin engkau dengan teman kerja, teman kantor, teman bisnismu yang mungkin engkau jengkel, marah karena kejahatan dia, ya engkau sudah mengeluarkan kata-kata yang buruk. Minta ampun kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, walaupun dosamu merah seperti karnisi akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesempakan, putih seperti bulu domba. Jangan mau ditipu oleh iblis, jangan mau diperdaya oleh iblis. Berkata engkau orang berdosa, tidak pantas, tidak layak. Katakan di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus sanggup menyucikan dosa saya. Katakan dalam nama Yesus, Yesus sudah bangkit dari maut. Engkau tidak bisa mengalahkan lagi saya, karena saya punya kuasa kebangkitan bersama Tuhan Yesus. Katakan di dalam nama Yesus. Sekarang saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan, biarlah apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan, terjadilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku putuskan untuk membebaskan dari dosa-dosa kesalahan, dari perkataan-perkataan dari lidah, dari mulut mengucapkan hal-hal yang buruk. Aku putuskan, bebaskan mereka Tuhan. Biarlah mulai hari ini mereka mulai perkataan-perkataan yang baik, yang enak dan sedap didengar, perkataan-perkataan yang lembut dengan nada-nada yang rendah Tuhan. Aku lepaskan kuasa untuk bisa menguasai lidah mereka. Aku lepaskan kuasanya Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Oh, tarik nafas panjang dulu. Haleluya, haleluya.
Terima kasih, kata-kata yang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku sudah disegarkan, aku sudah diberikan protokol surga, dan saya akan mentaati protokol surga, dan percayalah engkau akan menikmati dari hasil ketaatanmu pada protokol surgawi. Haleluya, haleluya. Oke, pengumuman Bapak Ibu sekalian, besok minggu berikut kita akan masuk minggu awal lagi dari bulan yang baru. Ya, jadi Bapak Ibu persiapkan hati ikut perjamuan dari pusat. Nanti sore jam 5 kita akan ikut kebaktian. Jangan lupa membawa persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Salah satu protokol daripada kerajaan surga, ya apa yang kau tabur itu yang kau tuai, katanya. Selain engkau menabur kata-kata yang baik dan buruk, engkau akan menuai. Engkau juga menabur yang mengembalikan berkatnya miliknya Tuhan. Saya percaya pasti engkau pun akan menuai. Ya, di tengah COVID-19 yang tidak menentu, Tuhan pasti bisa membuka jalan. Dan kalau Tuhan membuka jalan, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Dan kalau Tuhan menutup, tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Oleh sebab itu, ya mumpung ya Tuhan berjanji, kalau kita mengembalikan, maka Tuhan akan mempercayakan lebih lagi 30, 60 bahkan sekali lipat. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk persembahan, dan kita akan berdoa bersyafaat. Bapa surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami sudah boleh mendengar firman-Mu, dan kami ingin bersyafaat Tuhan. Dan terima kasih jemaat yang akan membawa persembahan mereka. Engkau memberkati, menguduskan, menyucikan persembahan, dan memberkati apa pemberian-pemberian yang mereka berikan Tuhan. Dan kami percaya Engkau berjanji memerintahkan kami untuk menolak segala belalang para pencuri yang mencuri, menggorgoti harta mereka. Dan Engkau berjanji untuk melepaskan berkat 30, 60 bahkan 100 kali lipat itu terjadi atas mereka, sehingga apa yang mereka beri tidak semakin berkekurangan. Terima kasih, kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami sakit, mungkin karena COVID-19 Tuhan, ada di rumah sakit. Tuhan, dari tempat ini kami berseru kepada-Mu Tuhan dari Segeples, dan kami lepaskan kuasa-Mu. Kami tolak segala kutuk-kutuk virus COVID-19, kami tolak segala penyakit, dan kami lepaskan kuasa kesembuhan bagi jemaat-Mu. Dan biarlah mereka boleh sembuh Tuhan, ya dari penyakit apa saja, mungkin kanker, tumor Tuhan, penyakit apa saja, di dalam nama Yesus kami lepaskan kuasa mujizat untuk kesembuhan. Tuhan, kami berkati dokter-dokter, suster, perawat, bidan-bidan yang merawat orang-orang sakit. Tuhan, kiranya mereka dilindungi, dijaga daripada virus-virus sehingga tidak kena pada mereka Tuhan. Terima kasih, kami serahkan untuk pilkada ini Tuhan yang sedang akan berlangsung. Ya, biarlah Tuhan Engkau campur tangan. Biarlah rakyat bisa memilih pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut pada Engkau, pemimpin-pemimpin yang memikirkan rakyat, ya tidak memikirkan diri sendiri dan memikirkan rakyat, untuk membuat kesejahteraan rakyat di negara kota-kota di mana ada pilkada. Tuhan, kiranya Engkau menjaga, melindungi sehingga tidak ada yang kena COVID-19, sehingga tidak memperbesar Tuhan jumlah orang yang kena, tetapi akan semakin hari semakin berkurang, akan semakin banyak yang sembuh. Berkati pakar-pakar obat sehingga menemukan vaksin-vaksin dan segera dibagikan Tuhan. Dan Indonesia rencana bulan Desember memulainya terus sampai Januari, Februari, sampai akhirnya seluruh Indonesia ya diberi vaksin, dan kami akan mengalami kebebasan normal daripada COVID-19. Terima kasih, kami berdoa mereka yang jemaat yang bekerja, mereka yang bekerja secara online, memberkati semuanya. Yang PO mereka memberkati, yang di kantor memberkati, di toko memberkati mereka Tuhan, yang berkeinginan Tuhan untuk mendapatkan Tuhan tempat yang permanen Tuhan. Mungkin akhir tahun ini kontrak mereka selesai, mereka tidak lagi mau kontrak, mau punya rumah sendiri. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah itu terjadi Tuhan, tempat yang lebih luas, yang lebih lebar, sehingga mereka dapat beraktivitas, bekerja dengan lebih leluasa lagi Tuhan. Terima kasih, berkati mereka yang merindukan ya keturunan Tuhan, memberkati mereka Tuhan yang lagi jomblo Tuhan, yang lagi menantikan pasangan hidup yang sepadan, pertemukan Tuhan bagi mereka. Berkati mereka yang studi, berkati mereka yang bekerja semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih dan setia-Mu, dan kami ingin
lagi dengan pujian ini. Angkatlah kedua tanganmu Tuhan sebelum kami berpisah dengan jemaat dan seluruh teman-teman siapa saja yang mengikuti acara ibadah online ini. Rohnya kiranya Elokia dari surga turun, tanganmu yang berkuasa memberkati, menjaga, melindungi, memelihara, mencukupi ya segala kebutuhan dari jemaatmu Tuhan, sehingga kami tidak kekurangan tetapi kami tetap terpelihara di tengah ya paceklik hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian pada minggu depan ya di dalam ibadah lagi yang berikut. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.